bersama Kakak Helmi, ada Kakak Erin, dan ada teman-teman sekolah minggu yang cantik dan ganteng. Oke? Saat ini kita mau memuji Tuhan, dan sebelum itu kita ada yel-yel yang baru dan luar biasa. Nanti kalau kakak tanya apa kabarnya, coba kakak ajar dulu ya. Apa kabarnya hari ini? We love Jesus. Sekali lagi tes. Apa kabarnya hari ini? We love Jesus. Hore, pintar semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dengan kasih Kristus. Minta kesediaan Kak Ria untuk berdoa pembukaan. Oke. Adik-adik sekolah minggu yang lagi ibadah live streaming, mari kita cuci tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami, anak-anak sekolah minggu. Sampai saat ini kami sehat, kami kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah, Tuhan berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar, juga adik-adik sekolah minggu, bahkan kami semua Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Siapa yang mau memuji Tuhan? Saya. Sekali lagi kakak tanya, siapa yang mau memuji Tuhan? Angkat tangan. Saya. Kita mau angkat pujian yang berkata, ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, turun
luar biasa. Oke, amin. Oke. Yang manis, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak Helmi mau tanya, siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Saya. Sekali lagi Kakak Helmi tanya, siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Angkat tangan. Semua mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan kita menyanyi pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong anakmu. Sekali lagi katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong anakmu, Tuhan tolong anakmu. Tuhan tolong anakmu, Tuhan tolong anakmu. Tuhan tolong anakmu. Dengan kasih Kristus, Saudari Erin akan berdoa firman Tuhan. Adik-adik, kita berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati orang yang memberikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa ditanam di hati kami dan kami bisa melakukannya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hai adik-adik, saat ini kita berada di Pantai Kaluku, dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi di Pantai Kaluku kita akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini yang kakak akan sampaikan adalah tentang Daud dan Goliat. Daud dan Goliat. Daud adalah, di situ dikatakan adalah seorang yang kecil, ya. Kenapa dibilang kecil? Karena di sini nanti kita bisa lihat sama-sama di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 12 itu tentang keadaan Daud dengan situasi pada saat itu dia berperang dengan Goliat. Dia melawan Goliat. Daud adalah seorang yang saat itu masih kecil, tetapi dia mau melawan Goliat. Apa sih rahasianya sehingga Daud mampu mengalahkan Goliat? Daud mampu mengalahkan Goliat. Nah, kita lihat adik-adik di dalam kebenaran firman Tuhan, kakak akan bacakan siapa sih Daud. Dikatakan seperti ini, ayat 12, 1 Samuel pasal 17 ayat 12 dikatakan, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Jadi ayahnya adalah Isai. Ayah Daud adalah Isai. Isai mempunyai 8 orang anak laki-laki. Ada 8 orang anak laki-laki. Kemudian waktu itu pada zaman Saul, orang itu telah tua. Berarti ayahnya Daud yang namanya Isai sudah tua, ya. Dan ketiga anak Isai yang besar-besar, ya, yaitu kakak-kakak Daud
dikatakan dia berperang ya, berperang waktu itu melawan orang Filistin. Ya, orang Filistin. Nah, siapa sih ketiga kakak Daud yang pergi berperang? Yaitu Eliab, yang kedua Abinadab, dan yang ketiga Syama. Siapa? Eliab, Abinadab, dan Syama. Nah, 3 orang kakak Daud ini pergi berperang. Apa yang terjadi, adik-adik? Yang terjadi adalah pada saat mereka pergi berperang, ketika mereka pergi berperang, ya, mereka kemudian membentuk satu barisan yang cukup panjang untuk melawan orang Filistin. Dan ketika seorang tentara yang besar yang bernama Goliat muncul dari barisan orang Filistin, maka orang Israel termasuk kakak-kakaknya Daud ini mundur karena takut. Mereka takut karena Goliat orangnya besar, orangnya ya tinggi, ya, dan juga berpengalaman dalam berperang. Jadi mereka takut. Nah, terus apa sih sangkut pautnya dengan Daud? Apa sih hubungannya dengan Daud? Dengan Daud adalah ketika ayahnya menyuruh Daud pergi. Jadi dia pergi ke tempat ketiga kakaknya ini berperang. Ya. Ketika dia pergi ke sana, disuruh untuk mengantar makanan dan menanyakan kabar kakak-kakaknya, ya. Kemudian dia mendapati bahwa barisan bangsa Israel ini hanya maju mundur. Ketika mereka maju berseru untuk berperang, datang Goliat. Kemudian ketika Goliat sudah di depan, mereka mundur. Seterusnya seperti itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dikatakan di dalam firman Tuhan, lalu dikatakan di sini ayat 22, 1 Samuel 17 ayat 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Yang pertama, Daud tetap mengikuti, mendengarkan perintah orang tuanya. Dia tetap dengar, dia tetap melaksanakan. Dia tanya kabarnya kakak-kakaknya, bagaimana kabarnya. Dia tidak langsung melawan Goliat, tapi dia ikut dulu apa yang dibilang oleh orang tuanya, oleh ayahnya, yaitu Isai. Kemudian apa dikatakan? Firman Tuhan ayat 23 bilang begini, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu yang namanya Goliat, dikatakan orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Jadi dia berkata-kata menghina Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ketika semua orang Israel melihat orang Filistin itu yang namanya Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat takut. Jadi mereka lari mundur, takut mereka lihat orang Filistin. Dan akhirnya apa? Bagaimana Daud menyikapi hal itu? Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, yang ada di sekitar, termasuk kakaknya. Dikatakan, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Ya, rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan itu, apa yang terjadi? Eliab marah kepada Daud. Ya, Eliab marah kepada Daud. Dia disuruh pulang, ya, oleh kakak-kakaknya. Tapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Dia bilang, saya kan hanya bertanya saja, ya. Daud tetap hanya waktu itu dia tidak membantah, tapi dia bilang dia bertanya. Nah, waktu itu terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah akhirnya kepada Saul bahwa Daud waktu itu sangat berani. Dan apa yang terjadi?
Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Saul bilang, tidak mungkin kamu bisa menghadapi orang Filistin, ya, tidak bisa. Karena apa? Dibilang karena engkau masih muda. Kamu masih muda, tidak mungkin kamu bisa menghadapi orang Filistin. Saul bilang begitu. Apa Daud bilang? Ayat 34 bilang begini, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawadannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang, dikatakan menyerang dia, kemudian dia menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya. Jadi Daud adalah seorang yang pemberani. Baik singa, baik beruang, waktu itu yang ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya, dia sangat berani, dia bertanggung jawab, ya. Dia tetap dengar-dengaran dengan orang tuanya. Setiap perintah orang tuanya dia harus lakukan. Nah, apa yang terjadi dengan Goliat dan Daud? Akhirnya perkelahian terjadi, ya. Kemudian Daud berhadapan dengan Goliat. Goliat kemudian mulai mencemooh bangsa Israel waktu itu. Dan Daud mengatakan bahwa kamu bukan menghadapi aku, tetapi menghadapi Allah Israel. Apa yang terjadi? Daud kemudian mengambil batunya yang sudah dia yang ada pada dia, kemudian diumbanlah tali itu, diputar lalu dilemparkan, ya, diputar lalu dilemparkan. Jadi ada sejenis tali, kemudian di bagian ujungnya itu bisa ditaruhkan batu di situ, kemudian dilemparkan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah batu itu kemudian masuk tepat di dahi dari Goliat dan Goliat pun kalah. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud dan Goliat antara pertempuran mereka? Yang pertama kita bisa pelajari dari Daud adalah dia seorang yang dengar-dengaran taat kepada orang tua. Yang kedua, dia adalah seorang yang pemberani. Dia tidak takut, dia tidak minder. Dia tetap percaya diri. Jadi kalau adik-adik di rumah harus tetap percaya diri, ya, harus tetap berani. Berani kalau benar, ya, berani benar, ya. Oleh karena itu jadilah anak-anak yang taat kepada orang tua dan taat kepada Tuhan, juga pemberani, ya. Kita harus berani, adik-adik harus berani. Jadi saat ini 3 hal ini yang kakak ingin sampaikan: taat kepada orang tua dan kepada Tuhan, dan yang ketiga tetap menjadi anak-anak yang pemberani. Walaupun mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Jadi kalau berani itu bukan berani marah, ya, marah sama orang tua, berani berkelahi, tapi berani dalam hal yang benar. Berani menyanyi, berani tampil di depan, ya, berani melakukan apa yang berkehendak di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, ini yang mungkin kakak sampaikan saat ini. Ini yang kakak sampaikan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan senantiasa adik-adik ingat dalam 1 Samuel pasal 17. Di situ ada kisahnya, ya, mulai dari pasal ayat 12 sampai nanti pada ayat yang ke-58. Itu adalah tentang kisah Daud dan Goliat. Jadi sampaikan, sampai jumpa lagi di sekolah minggu yang berikutnya. Tentunya di minggu depan tetap menonton ini, dan jangan lupa pesan firman Tuhan hari ini. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan yang kita sudah dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Dan sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita saat ini, dan sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami telah selesai beribadah Bapa.
ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada saat ini. Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur buat semua itu Bapa. Dan kiranya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati hidup mereka, berkati tumbuh kembang mereka, berkati masa depan mereka Bapa. Jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikan mereka masa depan yang cemerlang, masa depan yang luar biasa. Berkati juga orang tua mereka Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan, berikan panjang umur dan kebijaksanaan dari Tuhan agar mereka bisa senantiasa setia di dalam mendidik dan mengarahkan adik-adik sekolah minggu ini. Kami juga berserah dalam tangan-Mu Tuhan sebagai guru-guru sekolah minggu. Tuhan berikan kami roh takut akan Tuhan, hikmat dan ide-ide yang kreatif yang dari Tuhan. Bapa yang baik, kami telah selesai beribadah. Kami tutup ibadah kami pada saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.